Aktivis planner itu sebetulnya dia sintesis, Cheryl, kekuatan aktivisme sama entrepreneurship. Jadi teman-teman aktivis ini kan apa sih landasannya? Moral, intelektualitas, advokasi, jaringan yang paling kuat banget dari teman-teman aktivis. Nah tapi di satu sisi setelah ngobrol-ngobrol sama banyak teman aktivis, ya banyak juga yang belum mandiri atau kuat secara ekonomi. Nah makanya kenapa dua kekuatan ini nggak dikombin dengan kekuatan satu lagi, yaitu entrepreneurship. Apa sih landasannya? Kreativitas, inovasi, terus mereka juga mempunyai aiming untuk kesejahteraan, kemandirian secara ekonomi. Nah, dua kekuatan ini yang kita perkenalkan kepada seluruh teman-teman Indonesia. Tapi tetap aja kan KNPI ini kan mesin besar ya, sampai posisi ketua aja rebutan. Benar ya? Karena waktu aku kenalan dan kamu kenalin diri sebagai ketua KNPI, terus kan aku ngobrol nih sama teman-teman yang lain, tadi ketemu ketua KNPI, yang mana sis? Karena itu kan pecah katanya. Jadi aku disclaimer dulu nih, Riano ini adalah ketua KNPI yang sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham gitu ya. Betul. Nah itu sebenarnya seperti apa sih kemarin ribut-ribut di KNPI sampai ada beberapa pihak yang mengakui bahwa mereka lah ketua yang resmi begitu. Bagaimana kamu menjawab rasa ingin tahu orang-orang yang wah jangan-jangan nih Riano memang banyak privilege karena namanya aja Panjaitan ini pasti ada hubungan dekat dengan Pak Luhut begitu. Halo, ketemu lagi Gado-Gado Ceril Tansil. Kali ini saya ditemani dengan Ketua KNPI Riano Panjaitan. Halo Riano. Halo Ceril. Nah Riano ini kita pertama kali kenalan itu aku ingat banget di acara deklarasi Partai Bulan Bintang. Waktu mereka mendeklarasikan Prabowo sebagai capres yang diusung ya. Betul. Berarti itu kayak berapa bulan sebelum mulai masa kampanye tahun lalu ya. 23 lah. Iya. Terus aku ngeliat, wah ini tadi aku pikir orang partai karena bentukannya gitu ya. Ternyata ketua KNPI. Nah KNPI ini kan sebuah wadah organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia ya. Nah kalau kita melihat historinya, melihat sejarahnya lah gitu, udah ada dari tahun 1973, betul ya. Dan di masa-masa awal mungkin 20 tahunan itu betul-betul menentukan lah arah pergerakan anak muda di Indonesia. Kamu sekarang sebagai ketua, bagaimana melihat gebrakan KNPI di era sekarang nih, di tahun 2020-an? Oke. KNPI itu kalau sekarang ini kita usung satu visi bersama, namanya aktivis planner. Aktivis planner itu sebetulnya dia sintesis, Cheryl, kekuatan aktivisme sama entrepreneurship. Jadi teman-teman aktivis ini kan apa sih landasannya? Moral, intelektualitas, advokasi, jaringan yang paling kuat banget dari teman-teman aktivis. Nah tapi di satu sisi setelah ngobrol-ngobrol sama banyak teman aktivis, ya banyak juga yang belum mandiri atau kuat secara ekonomi. Nah makanya kenapa dua kekuatan ini nggak dikombin dengan kekuatan satu lagi, yaitu entrepreneurship. Apa sih landasannya? Kreativitas, inovasi, terus mereka juga mempunyai aiming untuk kesejahteraan, kemandirian secara ekonomi. Nah, dua kekuatan ini yang kita perkenalkan kepada seluruh teman-teman Indonesia. Oke. Kepemudaan. Saat ini berapa sih anggota KNPI di seluruh Indonesia? Aduh banyak banget, Cheryl. Tapi di semua provinsi ada ya? Ada semua kepengurusan? Provinsi ada. Kepengurusan kita aja di pusat itu saat ini 800 orang. Baru pusat. Karena kita ada 191 organisasi kepemudaan tingkat nasional yang berhimpun di KNPI, baik itu keagamaan, multi partai, terus yang teman-teman lainnya lah, kepemudaan Bandung yang dari Pemuda Pancasila, PPM juga ada di kita. Jadi sangat beragam banget KNPI. Bahkan dibilang KNPI itu kayak hutan belantara. Ya dianalogikan apapun ada di situ, ada ya, ada singanya, ada istilahnya ulernya. Kekuatan masanya gede lah ya. Gede banget. Dan kemarin juga kerja untuk mesin pemenangan Prabowo Gibran kan ya? Nggak bisa dibilang begitu, nggak bisa dibilang gitu. Jadi itu individu-individunya? Individu-individu yang mempunyai persepsi yang sama sama ketua umumnya, sama saya. Nah itulah teman-teman yang mempunyai persepsi yang sama,
melihat visi misinya Prabowo Gibran ke depan itu sesuai dengan apa yang mereka lihat tepat untuk ke depan. Nah, itu bareng-bareng kita semua sampai tingkat kecamatan sih gitu. Tapi tetap aja kan KNPI ini kan mesin besar ya, sampai posisi ketua aja rebutan. Benar ya? Karena waktu aku kenalan dan kamu kenalin diri sebagai ketua KNPI, terus kan aku ngobrol nih sama teman-teman yang lain, tadi ketemu ketua KNPI, yang mana sis? Karena itu kan pecah katanya. Jadi aku disclaimer dulu nih, Riano ini adalah ketua KNPI yang sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham gitu ya. Betul. Nah itu sebenarnya seperti apa sih kemarin ribut-ribut di KNPI sampai ada beberapa pihak yang mengakui bahwa mereka lah ketua yang resmi begitu? Ya berawal sih memang ada perpecahan dari awalnya, dari tahun 2018 sudah mulai pecah itu. Dan sebelumnya juga ada, tapi pernah nyatu terus di ketua Tumten waktu itu, terus pecah lagi. Nah kemarin akhirnya kita bikinlah kongres penyatuan nih. Kita bikin kongres penyatuan, kita undang siapapun yang mengaku dirinya sebagai ketua umum KNPI. Udahlah sama-sama aja kita tanding di satu gelanggang. Datang nggak mereka? Ada yang datang, nanti datang, terus dia mundur, datang. Ya begitulah. Tapi intinya dari waktu itu yang ngaku ada 6 lah kurang lebih. Oke. Terhimpunlah 3 yang betul-betul mengikuti prosesi penyatuan itu sampai habis. Nah dari situlah lahir saya, ketua umum KNPI. Dan akhirnya mendapatkan legalitas dari pemerintah, baik itu SK Menkumham dan juga Haki. Dari tahun 73 itu waktu pertama sih yang dibikin sama Bang Doli waktu itu ya, Ahmad Doli Kurniawan. Nah itu turunnya ke saya sampai dengan hari ini. Tapi sebetulnya sih yang saya selalu bilang sama teman-teman itu, udahlah mau ngapain sih kita berdinamika terus. Pemuda di luaran sana tuh udah ngomongin banyak hal lah, mobil jalan sendiri, lihat China sekarang udah self-driving mobilnya. Terus mereka sedang ngembangin yang namanya sensoric suit supaya kita nggak perlu lagi ketemu offline, tapi kita bisa merasakan walaupun kita online sentuhan fisik. Itu sekarang udah kayak begitu. Kita kok masih terjebak di retorika doang. Mau sampai kapan kita punya bangsa kayak begini? Ayo dong sama-sama lah kita bikin sesuatu hal yang baik lah untuk bangsa kita lah. Apa sih yang ngedorong Riano sampai kamu tuh kekeh dan gigih banget mau ikut kontestasi dan akhirnya jadi ketua umum KNPI? Apa nih yang membuat kamu drivennya dari mana? Apa memang keluarga dari organisator juga? Papa mama tuh sebenarnya backgroundnya apa? Apa motivasinya nih? Oke. Pertama itu sebetulnya berawal dari pengen bersosial. Jadi waktu pada saat 4 tahun lalu COVID ya keluarga banyak juga yang meninggal, termasuk kakak kandung saya satu-satunya meninggal. Jadi nggak ada saudara kandung lagi. Ya udahlah, akhirnya kumpulin keluarga, yuk kita bikinlah gerakan-gerakan sosial seperti kita bikin waktu itu kerjasama sama Polri untuk vaksinasi. Terus kita bikin gerakan door to door untuk bantu orang-orang yang kena COVID dan nggak bisa kerja dan nggak bisa makan. Nah, itu berawal dari situ awalnya. Terus bergulir. Lama-lama teman-teman bilang, kenapa sih nggak di-lead kami? Jadi mereka yang jadi waktu itu belum ikutan KNPI? Belum. Jadi pendatang baru gitu masuk langsung jadi ketua? Ini lebih heboh sih. Juga gak sih? Kan berarti kan ya dalam kurun waktu 3 tahunan kan? Iya dalam kurun waktu 3 tahun. Walaupun tadinya sih ikut juga kaderisasi di Soksi awalnya dari 2007. Kalau dulu tuh P2KB namanya ya. Itu sampai 2 minggu kita diasramakan, dikasih pedoman Pancasila dan ini kaderisasi lah. Berapa lama tuh kaderisasinya? 2 minggu waktu itu. 2 minggu ya. Riano, banyak orang tuh yang biasalah teori konspirasi ya, namanya kan Riano Panjaitan. Yes. Baru masuk KNPI tadi diakui ternyata belum lama langsung jadi ketua. Dan ternyata orang tua juga bukan dari bidang politik atau dari organisator gitu ya. Orang tua kamu kan bisnismen ya. Bisnismen. Banyak yang lalu bertanya-tanya, ini jangan-jangan siapanya Opung Luhut nih?
Karena kan kemarin juga Riano sebagai sekjen di Pandawa. Yes. Itu Pandawa adalah semacam gerakan aktivis yang di situ juga ada Ibu Kartini Syahrir yang notabene adalah saudara kandung dari Pak Luhut Panjaitan. Dan ada Riano Panjaitan sebagai sekjennya. Nah, bagaimana kamu menjawab rasa ingin tahu orang-orang yang wah jangan-jangan nih Riano memang banyak privilege karena namanya aja Panjaitan ini pasti ada hubungan dekat dengan Pak Luhut begitu. Iya, memang ya kita sama Panjaitan, tapi kalau dibilang ponakan langsung sih atau relatif secara langsung tidak. Oh jadi tetap bukan keluarga. Tidak secara satu langsung. Marga saja. Tidak secara langsung. Tapi adapun kenal terus akhirnya menjadi dekat, ya begitu. Tapi kalau untuk dikatakan privilege sih, saya rasa Sheryl ya saya sih admire dia. Saya terus terang banget deh, saya admire dia. Kenapa? Bagi saya dia problem solver yang terhebat sih yang pernah saya lihat dalam kehidupan ini. Setiap permasalahan di tangan dia tidak ada yang tidak solve. Itu yang saya lihat dari sosoknya Pak Luhut Binsar Panjaitan yang saya sangat kagumi dan hormati. Dia termasuk yang mendukung Riano dalam pencalonan dan akhirnya menang sebagai ketua KNPI nggak? Sebelum masuk kontestasi KNPI, memang waktu itu saya silaturahmi sama Pak Luhut. Pak Luhut juga katakan, ya go ahead, ya fight, gitu sih. Ya, jadi nggak ada bantuan logistik apa gitu? Kalau bantuan logistik sih nggak sih. Wow, ternyata nggak ada ya. Ini udah disclaimer, oke. Karena banyak yang berpikir tuh pasti ada support gila-gilaan gitu. Dan aku tahu banget Riano ini waktu kita kemarin kampanye bareng di TKN lewat Pandawa itu keliling Indonesia juga ya. Keliling Indonesia untuk bantu support Prabowo Gibran. Bener-bener itu kekuatan KNPI diturunkan atau bagaimana? Lagi-lagi pada saat kontestasi kemarin saya nggak bisa bilang saya membawa organisasi KNPI-nya karena KNPI itu plural banget sis. Semua partai ada di situ. Dan kita betul-betul pas begitu udah pulang ke rumah kita, ke rumah pemuda itu, ya kita ngobrol. Walaupun kita sepakat untuk tidak sepakat dalam sebuah pandangan kontestasi, tapi ya kita, itulah asiknya pemuda kan di situ tuh. Target Riano apa dengan begitu gigih kemarin di TKN, aktif banget. Targetnya apa? Udah ada nggak dari TKN atau mungkin tim transisi yang menghubungi? Karena kan banyak yang bilang ya kemarin yang sudah bekerja keras itu paling tidak pasti dapat ya semacam tanda terima kasih dalam bentuk jabatan atau posisi. Apakah sudah ada yang menghubungi? Atau ada target-target tertentu? Sebetulnya kemarin itu dorongannya satu sis. Ini serius, bukannya naif sih, tapi program-program Prabowo Gibran itu benar-benar sesuai dengan pandangan saya. Indonesia contohnya. Kita punya average IQ itu 78,49 sis. Anak-anak kita average IQ itu 78,49. Stunting kita dari 3 itu 1 kena stunting sis. Jadi program-program yang pemberian bantuan kepada bumil, ibu hamil, terus sampai untuk meningkatkan SDM kita itu tepat banget, harus dilakukan. Belum lagi kalau kita ngomongin impact dari program tersebut untuk ke UMKM-nya. Which is hari ini 96% something itu sampai dengan 97% yang absorb tenaga kerja di Indonesia adalah UMKM sis. Nah itu sih yang ngedrive benar-benar. Oh, ini tepat untuk dilakukan di Indonesia. Yang kedua juga mau melanjutkan program-program Pak Jokowi yang hari ini sudah proven, udah terbukti bagus banget. Kita 39 bulan berturut-turut loh surplus devisa negaranya. Masa ini mau dirubah? Apanya mau dirubah, come on. Kalau udah baik, yang PR-nya aja yang mestinya diperbaiki atau dikerjakan PR yang belum dikerjakan pada saat di pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang ngedrive betul-betul. Saya juga banyak ngomong ke teman-teman, ini serius loh. Ini kalau program ini jalan, bagus banget loh. Bayangin berapa UMKM akan hidup loh sampai dengan pelosok-pelosok desa. Nah itu sih yang ngedrive betul-betul. Dan Riano ini ngomong gini sebagai orang yang juga menjalani bidang usaha gitu ya. Lo kan juga termasuk sebagai businessman juga kan. Oke, aku juga pengen share nih. Aku pelajarin CV kamu lulusan Mesir. Wow ya, S1-nya Mesir, S2-nya UI ya. Tapi pekerjaan pertama
dengan privilege ayah yang pengusaha, kamu ternyata gajinya UMR pekerjaan pertama ya. Gaji pertama masih ingat berapa? 2,4 juta. 2,4 juta. Waktu itu udah S2? Udah sambil S2. Sambil S2. Jadi belajar sambil kerja ya. 2,4 juta. Waktu itu posisinya sebagai apa? Manajemen trainee. Itu ngapain aja sehari-harinya? Masih ingat nggak? Pokoknya kita berawal waktu itu belajar di pergudangan ekspor impor, forwarding. Tiap hari ke gudang nggak apa? Ini jangan-jangan title-nya aja nih, ntar anak buahnya. Seriously, dulu gue tinggal masih di Depok. Itu sehari pasti ngebuang waktu di jalan 5 jam. Karena pergi 2,5 jam, pulang 2,5 jam. Gudangnya di daerah? Priuk. Oke, ujung ke ujung ya, lumayan. Ujung ke ujung. Oke, jadi ngerti dong ya gimana mafia-mafia Priuk gitu kan? Ya ngerti banget sih. Ngerti aja sih, bukan ngerti banget, ya ngerti aja sih. Tapi bisnis kita ya makanya kita sustain sampai dengan kita lagi mau ngadain ulang tahun juga ke 70 tahun grup kita itu ya, dikarenakan kita goalsnya adalah jangka panjang sih. Okay. Bukannya waktu itu kerja sebagai manajemen trainee dengan gaji 2,7 juta itu di perusahaan 2,4 juta bahkan ya, belum dipotong-potong pajak dan lain-lain kan. Itu waktu itu sudah di perusahaan ayah sendiri atau gimana? Apa ngelamar sendiri di perusahaan ayah ya? Tadinya saya minta untuk mau bisnis sendiri. Terus kan ayah waktu itu nggak ada. Jadi ayah nggak ada waktu tahun 2007. Terus paman-paman bilang udah coba aja kerja di sini dulu. Kaget nggak pertama? Kok kerjanya kayak gini, dikasihnya juga gaji cuma segini? Jangan-jangan nggak cukup buat ongkos Depok Tanjung Priok? Iya. Itu masih tekor ya? Kan? Aduh ini gimana nih? Untuk bensin aja habis nih, ya kan? Udah nggak bisa buat makan ya? Makan mungkin bawa rantang dari rumah. Terus saya masih ingat banget, saya punya paman bilang, oh lo bagus lo, begitu kerja udah dikasih kenal bisnis. Nah gua waktu kerja awal disuruh jadi kurir. Jadi ya itulah family kita betul-betul men-treat kita as a profesional. Jadi ya betul-betul mengajarkan, memisahkan antara profesionalism dengan keluarga. Bisnis keluarga kamu kan udah rupa-rupa banget ya. Ada logistik, lalu ada bidang teknologi juga kalau nggak salah ya. Ada teknologi, properti, logistik, ya kayak gitulah. Setelah berapa tahun tuh kamu dari gaji 2,4 juta, akhirnya sekarang kan udah jadi pemimpin di salah satu unit bisnis ya, keluarga ya. Berarti takes 20 years mungkin ya, 20 tahunan. Ya, almost. Iya. Nah, 15 tahunan. Apa itu yang Riano lihat? Karena kamu kan pernah ngerasain dari bawah ya. Itu yang bikin kamu jadi, tadi kan punya konsep activipreneur. Nah, ini konsep realnya nanti apa nih yang mau dibawa buat teman-teman KNPI? Karena kalau misalnya tadi kamu bilang, iya kita pengen aktivis juga bisa bisnis apa? Diketawain nggak sih sama orang HIPMI? Kan untuk kepemudaan dan bisnis itu udah ada HIPMI gitu loh. Dan HIPMI ya cukup sukses ya. Mereka kayak istilahnya ya nambah ilmu juga, nambah network, betul-betul ya unit bisnis gitu loh. Nah, apa nih pembedanya nanti? HIPMI dulu sebetulnya berhimpun di KNPI. Salah satu OKP yang berhimpun di KNPI. Baru keluar itu pada saat Pak Bahlil menjadi ketua HIPMI dan mendeklar untuk keluar dari KNPI. Oke, HIPMI bagus, organisasinya bagus. Dan nggak perlu dong kita ngajarin ikan berenang, burung terbang, ya kan? Nah, tapi kalau mau melihat secara general, justru yang perlu kita edukasi itu adalah teman-teman yang tidak sama sekali mempunyai latar belakang pebisnis. Itu yang harus kita edukasi. Kenapa? Sampai dengan hari ini itu UMKM dari sisi pemudanya yang mapan itu cuma 1,65% loh, Real. Dari total populasi yang UMKM mapan ya, mapan dalam artian kata itu dia punya parameter mempekerjakan buruh atau pekerja yang karyawan yang bergaji tetap itu cuma 3,4% loh. Itu pun dari total 56 ya? juta. Dan tahu nggak sih UMKM kita itu adalah yang mengabsorb hampir 97% tenaga kerja di Indonesia loh, Real. Nah ini sih yang ngedrive. Yuk, apalagi teman-teman aktivis yang notabene aimingnya adalah politik ya. Kalau seandainya nggak kokoh secara ekonomi, terus dikasih kekuasaan, akhirnya korupsi. Apa yang nggak kepleset? Iya. Si itu sih berawal dari situ pemikiran. Yuk kita
kita aktivis, keren banget. Jadi lebih kepada mendrive atau mendorong teman-teman aktivis ini, ayo mandiri secara ekonomi. Di satu sisi mendorong teman-teman entrepreneur ini, maksudnya teman-teman pebisnis ini jangan juga terlalu profit oriented, individualistik. Contoh lah teman-teman aktivis yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi itu loh, dia mau banget loh untuk mengadvokasi masyarakat dan sebagainya sih gitu. Apa yang udah dikerjakan selama ini untuk visi misi kamu ini? Ini kan bagus banget, tapi realnya di lapangan udah ngapain aja? Kita kerjasama sama institusi perbankan untuk penyaluran KUR. Oh udah jalan ini? Iya, kita kerjasama juga dengan ada satu lembaga yayasan untuk turunin tuh aktivispreneur jadi aktivispreneur go digital. Maksudnya go digital ini kita kasih tahu sama teman-teman, jangan cuman gunain digital ini hanya untuk jadi time travel, maksudnya rebahan terus ngeliat short video kan sekarang banyak yang kayak gitu. Tapi ini jadikan ini sebuah opportunity yang bisa menopang sebetulnya perekonomian juga loh. Setiap ada disparitas harga kan di situ ada peluang. Itu kita ajarin mengenai hal tersebut. Terus juga kita bikin turunannya aktivispreneur sama inkubator sama scale up. Jadi teman-teman yang udah punya usaha, kenapa nggak di scale up nih, skalanya kita tingkatin, kerjasama sama. Udah berapa inkubator so far dari anggota? Ada beberapa lah, ada beberapa. Ada yang di perkebunan juga untuk cabai, tentunya yang kayak begitu real. Tapi yang paling saya senang juga sih, ini bukan cuma dilakukan di pusat. Lagi-lagi teman-teman di provinsi itu betul-betul menjalankan dan mengaplikasikan visi ini sih ke teman-teman di daerah semua. Itu yang saya senang sih. Ini udah jalan berapa lama? Semenjak saya pimpin 2022. Oke. Nah terus kamu melihatnya nih sebagai orang yang udah tahu dari hulu ke hilir dalam menjalankan bisnis, tantangannya di mana? Ketika kamu pengen menerapkan ini ke teman-teman yang mereka kan backgroundnya bukan pengusaha ya atau anak pengusaha, beda dengan proses. Ya, tantangan terbesarnya di mana? Tantangan terbesarnya adalah di proses. Banyak kan teman-teman ya melihat resultnya aja, kadang lupa akan prosesnya. Kan nggak ujuk-ujuk saya bisa pimpin perusahaan. Mulainya dari UMR loh tadi, ya kan? Nah itu proses itu yang semestinya dikenalkan sama banyak pihak. Ya dengan motivasi diri lah. Grit gitu ya? Ya mengupgrade mereka punya knowledge, skill. Apalagi sekarang real. Zaman digitalisasi kayak begini, kayak Amazon sekarang udah mempekerjakan 750.000 robot untuk menggantikan 100.000 tenaga kerja lebih. Ini kalau era disruption hari ini, kalau seandainya kita nggak serius untuk menangani pemuda sih, ya bukan bonus demografi loh. Iya benar. Sekarang aja kan di TV, aku dulu backgroundnya kan broadcast jurnalis loh. Ya. Sekarang aja anchor udah dengan AI. Oh, iya, AI itu sangat mempermudah kita. Tapi kan itu bisa jadi tools untuk mempermudah kita, tapi bisa juga ancaman. Kamu ngeliatnya gimana nih Indonesia? Mungkin nggak kita menuju Indonesia emas? Oh banget, optimis banget. Indonesia ini kaya banget real. Nikel kita terbesar di dunia. Belum dengan sources yang lainnya. Ngomong apa yang ada di Indonesia? Semua ada. Emas, batu bara, tembaga, timah. Belum lagi dari hasil laut. Banyak yang bilang kekurangan kita tuh sumber daya manusia. Yes. Padahal bukan by numbers ya, jumlahnya berlebihan. Tapi secara kualitas huge, 280 juta something. Tapi secara kualitas, ya tadi average IQ-nya 78,49. Di negara-negara tetangga kita masih di bawah loh, real. Sementara Malcolm Gladwell di bukunya The Outliers tuh bilang untuk lulus kuliah itu dibutuhkan minimal 111 IQ. Dan tadi kita berapa 70-an ya? 78,49 rata-rata orang Indonesia. Average ya. Ya nggak usah ke 111 lah. Itu udah mulai masuk ke high average. 110 sampai dengan 90 itu kan average. Average lah dulu. Average IQ lah dulu. Makanya kalau tadi dibalikin, kenapa sih dorong Prabowo Gibran? Karena ini yang dibutuhin Indonesia. Kita harus banget untuk mengupgrade sih anak-anak bangsa kita. Tadi apalagi kita lagi mau menghadapi bonus demografi. 2030 akan menjadi peaknya. 70% itu didominasi sama pemuda loh. Ini mungkin yang nonton juga masih punya anak yang umur-umur produktif dan mungkin masih remaja, mau gede gitu ya. Kalau mereka tertarik
gimana nih supaya bisa join di KNPI? Itu caranya gimana? Apa harus by referral, harus kenal dulu orang KNPI baru bisa join atau gimana? Kalau mau join di KNPI itu, KNPI kan wadah berhimpun. Ya, wadah berhimpunnya para OKP, baik itu OKP keagamaan, OKP kemahasiswaan, OKP kepartaian, masuk aja dari OKP. Nanti OKP yang akan mereferensikan teman-teman itu untuk masuk di kepengurusan KNPI. Oh, jadi memang wajib sudah ikut organisasi lain dulu? Walaupun ada persentasenya, tapi nggak besar. Kalau dari profesional itu palingan persentasenya kita cuma 10%. Oh, dari profesional juga bisa? Ada banyak kalau kok teman-teman profesional aktris, masuknya gimana? aktor. Langsung datang ke kantor di tingkat tertentu langsung? Dan mereka minta untuk bergabung. Oke. Sih begitu. Oke, Riano. Goal terdekat kamu untuk tahun ini kan 2024 ini tinggal ya mungkin 5,5 bulan lah efektif ya. Apa goal terdekat kamu? Ya ngejalanin daily activities aja udah agak banyak juga serial ya. Terus sih kalau dalam kehidupan ini sebaik-baiknya manusia kan memberikan manfaat untuk manusia lain. Ya itu aja lah untuk supaya lebih bisa banyak memberikan manfaat untuk banyak orang sih. Real. One step at a time, tapi yang penting kita ini ya bermanfaat tiap hari ya. Muluk. Oke, thank you banget Riano Panjaitan, Ketua KNPI udah hadir di Gado-Gado Cheryl Tansil. Nanti kapan-kapan diundang lagi mau ya? Boleh. Thank you udah diundang. Thank you. Sampai ketemu ya. Tungguin tamu-tamu aku yang berikutnya. Bye.